Mo Weihai mendengus dingin lalu memerintahkan kepada dua tetua. Tidak perlu memberinya pil atau batu spiritual. Usir saja dia langsung. Kesabarannya sudah benar-benar habis. Kalau bukan karena anak perempuannya, Gustav mungkin sudah mati sekarang. Saat kedua tetua hendak menangkap lengan Gustav, Gustav justru melangkah maju dan langsung melepaskan diri. Dia menatap dingin Mo Weihai dan berkata, "Mo Weihai, pernahkah kau berpikir apa akibatnya? Kalau dalam waktu 1,5 tahun dari sekarang, kalian tidak bisa mengeluarkan seorang pun ahli tingkat alam kaisar dewa? Kekuatan tubuh Mo Rufeng, kalau terus dilatih, mungkin akan memenuhi syarat untuk dibawa pergi. Bahkan putrimu pun mungkin akan ikut dibawa. Tapi apa kau benar-benar tega menyerahkan anakmu dan anggota keluargamu kepada para bajingan itu? Obsesi keluarga Mo kalian ini dari zaman kuno sampai sekarang, bahkan sampai melakukan eksperimen pada tubuh Mo Ning, sayangnya gagal. Jangan kira aku tidak tahu apa rencana busuk kalian. Aku bisa mengatakan dengan sangat pasti, dalam bencana besar ini hanya aku, Gustav Ye, yang bisa membantu kalian. Kalau kau tidak percaya, anggap saja aku tidak pernah datang ke keluarga Mo." Suara Gustav menggema di seluruh istana, mengandung tekanan yang tidak tertandingi. Aura itu sangat kuat, begitu kuat sampai dua tetua ranah alam Daiyuan pun sempat kehilangan fokus. Sementara Mo Ning dan Mo Rufeng menatap Gustav dengan serius. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Gustav, namun mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Diusir? Kenapa harus diusir? Keduanya mengikuti arah pandang Gustav ke arah ayah mereka, Mo Weihai, dan mendapati ekspresi ayah mereka yang biasanya tenang kini berubah drastis. Wajah itu kini penuh dengan kengerian dan keterkejutan. Mereka belum pernah melihat ayah mereka kehilangan kendali seperti ini. Bagaimana mungkin Mo Weihai tidak panik? Hanya segelintir orang yang tahu tentang kisah kuno klan darah roh, dan semua dari mereka adalah tokoh puncak yang mengendalikan kekuasaan tertinggi dalam keluarga-keluarga besar dan sekte-sekte top. Bahkan di keluarga Mo, hanya Mo Weihai yang memiliki hak untuk mengetahui dan menangani hal itu. Namun kini pemuda di hadapannya ini malah tahu segalanya. Ini bukan lelucon. Dia bisa merasakan dari nada suara Gustav, kalau pemuda ini benar-benar serius. Satu orang bisa mengguncang klan darah roh. Dia tidak berani percaya, tapi juga tidak berani menganggap enteng. Menekan gelombang kegelisahan di hatinya, Mo Weihai menggenggam erat tangannya, dan pintu istana terbuka lebar. Mo Weihai memberikan perintah, "Selain Gustav, semua orang keluar dari aula utama. Semua orang." Para pelayan yang mendengar itu tertegun, namun tetap patuh dan pergi. Mereka tidak mengerti kenapa kepala keluarga Mo tiba-tiba begitu mendesak dan serius. Mo Rufeng bertanya, "Ayah, apakah kami juga harus pergi?" Mo Weihai mengangguk tegas, "Bawa Mo Ning keluar. Tanpa izinku siapapun tidak boleh masuk. Siapapun yang melanggar akan dibunuh." Mo Rufeng hendak membantah, namun saat melihat tatapan serius ayahnya, dia akhirnya menggandeng Mo Ning keluar. Di hatinya dia yakin Gustav pasti mengetahui sesuatu tentang 1,5 tahun yang sering disebut ayahnya. Dia memang pernah mendengarnya, namun dia tidak tahu apa arti sebenarnya. Tapi apapun itu, dia akan menyelidikinya. Tidak lama kemudian, di aula hanya tersisa Gustav dan Mo Weihai. Gustav duduk santai. Dia menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Mo Weihai turun dari tempat duduknya. Dia berdiri di depan Gustav dan bertanya dengan suara dingin, "Apalagi yang kau tahu?" Gustav tidak langsung menjawab. Setelah 10 detik berlalu dia berkata, "Avatar tubuh Mo Ning itu gagal, bukan? Kalian masih belum bisa berkomunikasi dengan leluhur keluarga Mo, bukan?" Ekspresi Mo Weihai berubah drastis. Kini dia benar-benar percaya pada kata-kata Gustav, dan dengan suara gemetar dia bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Bagaimana mungkin kau tahu begitu banyak rahasia keluarga Mo?" Gustav meletakkan cangkir tehnya dan menjawab tenang, "Siapa aku itu tidak penting.
Selama kau membawaku ke keluarga Han, aku bisa membantumu menyelesaikan beberapa masalah. Lagi pula, ada satu hal yang tidak perlu kusembunyikan. Kedatanganku ke keluarga Mo ini sebenarnya karena wasiat dari leluhur kalian. Kalau bukan karena itu, mana mungkin aku tahu semua rahasia ini, bukan? Mata Mo Weihai memerah dan dipenuhi urat-urat darah. Meskipun dia adalah ahli tingkat alam kaisar dewa, namun di hadapan Gustav saat ini, dia benar-benar merasa kehilangan kendali, seolah-olah semua permainan kini berada di tangan pemuda ini. Leluhur keluarga Mo benar-benar pernah menghubungi Gustav, namun Gustav ini hanya berada di tingkat alam Raja Suci. Bahkan kalaupun dia seorang kultivator tubuh, bagaimana mungkin dia bisa melawan klan darah roh? Saat Mo Weihai masih ragu, Gustav hanya tersenyum dingin dan melemparkan sebuah giok pusaka ke arah Mo Weihai. Di atas giok itu terukir satu huruf, Mo. Itu adalah giok yang ditempa oleh Mo Ning-er dari makam reinkarnasi. Dia pernah memberitahu Gustav, selama giok ini diberikan kepada Mo Weihai pasti akan memahami segalanya. Ternyata benar, saat Mo Weihai melihat giok yang dilemparkan Gustav, ekspresinya langsung berubah ketakutan dan dia menatap Gustav dengan tajam. Beberapa detik kemudian dia langsung membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, sebelumnya aku bersikap tidak sopan. Mohon dimaafkan." Giok ini adalah giok leluhur. Siapapun yang memegang giok ini seolah-olah sudah bertemu langsung dengan leluhur keluarga. Bagaimana mungkin dia masih berani berlaku tidak hormat kepada Gustav? Gustav bertanya dengan nada dingin, "Aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Aku harus segera bertemu Han Yun. Apakah ada cara?" Mo Weihai ragu beberapa saat, lalu kemudian dia mengangguk. "Tuan Ye, pergi ke keluarga Han tidak sulit, tapi untuk bertemu Han Yun hanya ada satu cara, masuki alam rahasia darah roh." Mata Gustav langsung menyipit. Mungkinkah alam rahasia darah roh itu ada hubungannya dengan klan darah roh? Apakah letaknya di Gunung Kundun? Mo Weihai menggeleng menjelaskan, "Tuan Ye salah paham. Alam rahasia ini dibangun 1000 tahun lalu oleh ratusan ahli top Gunung Kundun. Dalam 1000 tahun terakhir, para ahli itu terus mempersiapkan diri untuk perjanjian 100 tahun. Dan dalam rahasia ini memang ada keberadaan orang-orang klan darah roh." Gustav langsung berdiri. "Apa katamu?" Mo Weihai mengangguk. Klan darah roh berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Kekuatan mereka luar biasa. Dahulu seorang tetua dari klan itu datang ke Gunung Kunlun dan menyebabkan pertumpahan darah. Tapi para ahli tertinggi Gunung Kunlun akhirnya menangkap 6 orang dari mereka secara diam-diam. Ke-6 orang itu kemudian dikunci di dalam alam rahasia darah roh yang dibangun oleh para ahli. Meskipun kekuatan mereka ditekan oleh formasi, namun seiring waktu luka-luka mereka mulai pulih. Awalnya tempat itu untuk mengurung mereka, tapi entah bagaimana seiring berlalunya waktu, alam itu justru menjadi tempat yang penuh peluang. Aura spiritualnya luar biasa, dipenuhi binatang buas, dan meski para anggota klan itu tertahan kekuatannya, mereka tetap menjadi penguasa di dalam. Bahkan mungkin mereka sudah mengubah keseluruhan landscape alam rahasia itu. Sekarang, alam rahasia darah roh sudah berubah menjadi tempat latihan mematikan. Banyak yang percaya tempat itu mirip dengan wilayah asli klan darah roh. Siapapun yang bisa keluar hidup-hidup dari sana, pasti akan menjadi peluang besar, akan mendapatkan peluang besar. Bahkan mungkin bertemu langsung dengan salah satu dari 6 orang klan darah roh. Yang paling penting, Han Yun kemungkinan besar juga akan masuk ke dalam sana. Alasan pastinya aku tidak tahu, namun 2 hari lagi, keluarga Han akan mengadakan pertemuan besar untuk memilih para jenius luar biasa yang akan dikirim masuk. Minimal harus memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah alam Raja Void. Keluarga Mo juga diundang, dan aku berencana mengirim Ru Feng masuk ke sana.
Itu adalah satu-satunya kesempatan untuk bertemu Han Yun. Tapi tingkat kultivasi Tuan Ye sangat jauh dari syarat minimum. Kemungkinan besar kau tidak memenuhi syarat. Gustav terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya. Tidak masalah. Asalkan keluarga Mo membawaku ke sana, urusan masuk atau tidak, aku punya cara sendiri. Mo Weihai mendengar ini, hanya bisa mengangguk. Kalau begitu, hanya itu satu-satunya jalan. Tapi tenang saja Tuan Ye. Kali ini meskipun harus mengorbankan nyawa, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberimu satu tempat. Setelah semua pembicaraan selesai, malam pun tiba. Mo Weihai mengatur agar Gustav tinggal di kediaman keluarga Mo. Mo Ning sangat ingin bertanya banyak hal kepada Gustav, tapi pintu kamar Gustav tertutup rapat. Dia tidak berniat menerima tamu. Ayahnya bahkan memberi perintah tegas. Siapapun dilarang mengganggu Gustav selama masa kultivasinya. Sementara itu di dalam makam reinkarnasi, Gustav menggerakkan teknik 9 langit matahari agung. Auranya terus melonjak, menunjukkan tanda-tanda akan menembus 2 lapisan sekaligus, kultivasi dan kekuatan tubuh. Namun Gustav tidak terburu-buru untuk menembus batas itu. Dia membuka matanya dan memandang gadis berbaju merah di depannya, lalu bertanya, Mo Ning-er, kenapa klan darah roh ingin membawa kalian pergi? Mo Ning-er menggeleng pelan, Tuan Makam, ada beberapa hal yang tidak bisa kami katakan. Kau pun sudah melihat sebelumnya. Saat Senior Lin mencoba mengungkap sesuatu, dia langsung dihukum oleh makam reinkarnasi. Keberadaan makam ini membatasi kesadaran kami. Bahkan juga membatasi apa yang bisa kami ketahui. Namun Tuan Makam tidak perlu khawatir. Kalau kau masuk ke alam rahasia darah roh di Gunung Kunlun, semua kebenaran akan terungkap. Dan juga karena makam reinkarnasi sudah memilihmu sebagai tuannya, maka dia tidak akan melakukan apapun yang mencelakakanmu. Semua pasti ada alasannya. Gustav mengangguk, kemudian dia memandang batu nisan Xiu Qiye. Batu itu bersinar samar, seolah menyembunyikan bayangan sosok misterius. Gustav bisa merasakan ada sepasang mata yang terus mengamati dirinya. Mungkin sedang menilai apakah dia layak menjadi murid Xiu Qiye. Di saat yang sama, Gustav juga merasakan kekuatan dari mutiara iblis di antara alisnya makin menguat dalam beberapa hari terakhir, bahkan terasa menyakitkan, seolah sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Di waktu yang sama, ujung tombak pembunuh 9 neraka mulai bersinar dengan cahaya biru yang dalam dan menusuk, seperti neraka di dasar laut. 2 hari berlalu dalam sekejap. Pagi-pagi sekali pintu kamar diketuk. Gustav membuka matanya dari meditasi. Saat membuka pintu ternyata Mo Ning yang datang. Nada suara Mo Ning terdengar sedikit kesal. Gustav, persiapkan dirimu. Kita akan berangkat. Kau sudah menutup diri selama beberapa hari. Tetapi kenapa aku tidak melihat perkembangan kultivasimu? Gustav tidak menjawab. Dia langsung melangkah keluar. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan Mo Weihai. Kali ini keluarga Mo membawa sekitar 20 orang kuat. Semua orang itu berada di atas ranah alam Daiyuan. Energi mereka terasa sangat berbahaya. Mo Weihai mengingatkan, Tuan Ye, kali ini kita akan pergi ke keluarga Han. Bukan hanya keluarga kami saja yang datang. Setibanya di sana kuharap kau bisa sedikit menahan diri. Kalau tidak, itu bisa menimbulkan masalah besar. Meskipun belum lama mengenal Gustav, tapi dia sudah cukup memahami sifat Gustav yang berani melawan segalanya. Tipe orang yang terlahir untuk membuat masalah. Entah peringatan ini ada gunanya atau tidak, tapi yang penting sudah dikatakan. Gustav hanya mengangguk santai. Tentu saja, aku adalah orang yang tenang dan tidak suka mencari masalah. Tiba-tiba Gustav teringat sesuatu. Karena alam rahasia darah roh ini melibatkan banyak kekuatan besar, mungkinkah sekte Ji Seeking juga akan ikut? Lagi pula bakat Ji Seeking pasti bisa terpilih.
Gustav pun bertanya, "Senior Mo, apakah sekte Tianlan akan ikut juga?" Mo Weihai menjawab, "Tentu saja. Sekte Tianlan adalah salah satu dari 10 sekte besar di Gunung Kunlun. Meskipun beberapa tahun terakhir agak menurun, tapi fondasi mereka tetap luar biasa. Apalagi sekte Tianlan memiliki seorang gadis jenius bernama Ji Siqing. Kalau tebakanku benar, Ji Siqing sedang dibina untuk mencapai ranah alam Kaisar Dewa. Sayangnya, bencana kali ini mungkin akan mengorbankan banyak orang hebat dari Gunung Kunlun." Mendengar itu, mata Gustav langsung memancarkan cahaya dingin. Ji Siqing juga akan dikirim ke tangan klan darah roh. Akhirnya gadis itu menjadi korban yang dikorbankan oleh sektenya sendiri. Kalau itu benar, Gustav tidak akan membiarkannya terjadi. Melihat kemarahan Gustav, Mo Weihai buru-buru menambahkan, "Sebenarnya, belum ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tuan Ye, jangan berpikir terlalu jauh dulu. Baiklah, kita harus segera berangkat. Kota Linhai tidak jauh dari keluarga Han, sekitar beberapa jam perjalanan. Kau bisa istirahat saja di kendaraan nanti." Puluhan orang di dalam rombongan segera bergerak ke arah selatan, dan pada saat yang sama di ujung selatan paling jauh dari Gunung Kunlun, berdiri sebuah prasasti batu raksasa setinggi 100 meter. Prasasti itu bagaikan bangunan tertinggi di Tiongkok, menjulang dan tidak bisa ditembus seperti dinding langit. Di atasnya terukir ribuan nama berlapis emas, dan pada bagian paling atas ada huruf-huruf besar yang memancarkan cahaya, Daftar Cakrawala. Daftar ini mencakup 1000 orang terkuat di seluruh Gunung Kunlun. Ranking ini bahkan lebih akurat dari peringkat apapun di dunia kultivasi Gunung Kunlun. 1000 orang ini cukup untuk mengubah tatanan dunia Gunung Kunlun. Saat ini, banyak orang berkumpul di sekitar prasasti itu, masing-masing memperhatikan setiap perubahan di atasnya. Beberapa orang mulai berbicara. Sudah setengah bulan berlalu, tapi daftar Cakrawala ini tidak berubah juga. Ini benar-benar gila. Aku juga heran. Kabarnya daftar ini dibuat oleh seorang ahli teknik formasi tingkat dewa. Dia memakai formasi untuk menutupi seluruh Gunung Kunlun agar bisa mendeteksi segalanya. Tapi urusan ranking, kadang kau menang melawan orang lain, tapi rankingmu tetap tidak naik. Sepertinya dia menilai dari kekuatan sejati. Sudahlah, ini tidak seru. Guruku sudah memanggil. Hari ini ada pertemuan di keluarga Han. Aku masuk ke dalam daftar Cakrawala. Semoga ada kesempatan aku bisa ikut. Kau hanya di peringkat 980 saja tapi sudah sombong. Kalau berbicara tentang kekuatan asli, mungkin Xiang Yingji dari Biro Hukuman masih ada harapan, karena dia adalah spesialisasi aliran tubuh. Dan kalau levelnya sama, aliran tubuh mempunyai banyak keunggulan. Beberapa orang ramai membicarakan, tapi tidak jauh dari situ, di balik prasasti ada sebuah paviliun kecil. Duduk di dalamnya 2 orang tua, 1 pria dan 1 wanita. Mereka duduk santai di kursi goyang, tapi mata mereka tetap memperhatikan perubahan di daftar Cakrawala. Salah satu dari mereka ternyata adalah kakek tua dari tanah Fukusawa. Si nenek berkata, daftar ini selalu dikuasai oleh orang-orang lama. Entah ada berapa banyak jenius yang tidak pernah muncul. Sayang sekali. Oh iya, kabarnya tempat terbaik di tanah Fukusawamu itu baru saja dipilih oleh seseorang. Benarkah itu? Kakek dari tanah Fukusawa mengangguk. Aku bertemu seorang anak muda yang menarik. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi aku rasa kami pasti akan bertemu lagi. Sang nenek berkata, "Wah, kalau sampai kau mengatakan menarik, maka pasti bukan orang biasa. Besok-besok kau harus memperkenalkannya." Kakek itu baru hendak menjawab, tiba-tiba prasasti daftar Cakrawala mulai bergetar. Orang-orang langsung heboh. Astaga, daftar Cakrawala berubah. Cepat lihat. Beberapa nama di bagian bawah menghilang secara tiba-tiba. Astaga, nama Xiang Yingji hilang.
Jangan-jangan dia sudah mati. Tapi bagaimana bisa? Lalu, perhatian semua orang langsung tertuju pada sesuatu yang tidak biasa. Dua nama sedang naik dengan kecepatan gila. Gustav Y, Aldrin Y. Dalam waktu singkat nama Gustav langsung naik ke posisi peringkat 912 menggantikan Xiang Yingji. Seluruh kerumunan bergidik ngeri. Sudah jelas Xiang Yingji sudah dibunuh oleh Gustav. Tapi anehnya perhatian mereka dengan cepat berpaling ke satu nama yang jauh lebih mencolok. Aldrin Y. Nama ini terlalu mencolok. Dalam sekejap dari posisi paling bawah langsung melesat ke peringkat 900. Dan masih terus naik. Gila. Ini benar-benar gila.